Nah, bayangkan di dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang undefined, yang namanya ruh, yang tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa kita ungkapkan dalam kata-kata maupun tulisan maupun gambar. Ini juga bukan, ini hanya gambaran-gambaran ilustrasi saja, yang sebenarnya tidak seperti ini. Ada sebuah energi yang betul-betul itu tidak pernah bisa mati. Jadi apa itu yang namanya semua yang berjiwa pasti merasakan mati? Semua yang berjiwa pasti merasakan mati, pasti merasakan mati. Yang mati itu apanya? Nanti dulu, apakah jasad itu mati? Tidak kan? Gini, jasad itu apakah mati? Contohnya begini ya. Jasad kita, dream jasad kita ini. Kata kita mau mati, padahal sebetulnya tidak mati. Dia menghidupkan lagi yang baru kan? Ada bilatungnya. Dari bilatung jadi apa? Jadi segala sesuatu yang berguna bagi planet ini kan? Apakah jadi dari sana itu jasad kita mati? Enggak juga. Ada kehidupan berlanjut dari sana kan? Satu. Jadi setiap yang berjiwa, nah aplikasinya inilah yang kadang-kadang ngeheng gitu kan? Ngeheng. Aplikasi bisa ngeheng? Bisa. Bisa dihack? Bisa. Nah terus ruh mati nggak? Enggak juga. Nah, terus aplikasi itu bisa kemana aja kan? Ketika energi cerdas mulai dimunculkan. Karena energi cerdas itu butuh yang namanya debu juga. Debu-debu yang ada di kosmik itu. Makanya kenapa kita suka bisa moto orbs? Karena itu energi cerdas, dan energi cerdas itu butuh yang namanya jasad. Jasad itu adalah debu. Makanya kalau orang-orang fotografi bilang, oh itu partikel debu. Iya, partikel debu. Tapi kenapa partikel debu itu berbeda-beda dan punya energi? Itulah orbs. Nah kemana itu? Kemana? Itu energi cerdas yang orang-orang salah paham. Itu tuh dengan arwah gentayangan, setan marakayangan. Nah ini yang sebetulnya ada di dalam diri kita yang sebenarnya itu ada. Sebetulnya kita itu penuh dengan rasa ingin untuk saling memakmurkan, tapi ego kita itu sering menutupi. Pernah nggak kita spontan nolong orang? Iya. Sana anak kecil, spontan, nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba bergerak aja spontan. Nah, itulah yang namanya manusia. Nah, ketika egonya atau nafsunya itu sudah mulai bermain, mulailah segala macam untung dan rugi itu muncul. Sehingga semua pertimbangan itu harus berdasarkan untung dan rugi. Kebaikan itu adalah yang menguntungkan, dan yang buruk itu atau kejahatan itu yang merugikan. Padahal baik dan buruk itu menurut siapa? Menurut siapa baik dan buruk? Sekelompok orang lah. Gimana kesepakatannya? Contohnya, kalau di kita diludahin orang itu tanda apa? Tanda benci ya di kecamatan. Dan kita pasti marah diludahi. Tapi kalau di suku Bushman di pedalaman Afrika, diludahi itu adalah tanda cinta. Itu tergantung dari kesepakatan. Kesepakatan siapa dan kelompok mana. Tapi seringkali kita tuh memaksakan kesepakatan kelompok pada kelompok yang lain, begitu ya. Nah itu yang bikin tidak damai. Memaksakan kesepakatan suatu kelompok pada kelompok lain, ini yang berbahaya.
yang membuat kita menjadi bentrok. Nah, dari catatan-catatan yang kita buat itu, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, so, kalau misalnya kan ada orang ya. Nah, terus pertama motivasi dia tuh dijaga makanya tiba-tiba dia cashnya kan menurun gitu ya di posisinya. Itu teh tetap bisa bersaksi sampai dia akhirnya lebih. Terus yang kedua, gimana pada akhirnya nempel sesuatu pertimbangan seperti itu. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang sudah bersaksi lalu tiba-tiba casingnya rusak gitu ya, mulai menurun atau rusak atau kena penyakit gitu ya, tapi dia sudah mulai ada peningkatan dia dan dia mampu untuk bersaksi, untuk melihat karena dia sudah mampu menembus. Tiba-tiba dia kena virus misalnya, virus yang disebar-sebar seperti yang sekarang disebar, udah mulai menurun lalu kemudian mati. Jadilah dia suatu kepompong untuk merekam semua memorinya ketika dia masih hidup, dan ruh yang ada di sini sebagian ke situ, sebagian lagi menyebar. Apa pertimbangannya? Penyebaran ruh itu dari ruh, penyebaran ruh dari ruh ya. Apa pertimbangannya? Terus terang, kalau untuk ruh saya belum pernah ngobrol, karena ruh betul-betul undefined, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dijelaskan, karena kita tidak diprogramkan untuk memahami itu, kita diprogramkan untuk merasakannya. Ya, kalau untuk merasakannya kita diprogramkan, ya. Pertimbangan bagaimana itu memasuki apapun, yang jelas semua seperti random. Setelah keluar dari kita itu kemana? Itu random. Pernah nggak kita merasa seperti ini? Saya tuh pernah mau ke tempat ini. Serasa pernah ke tempat ini. Serasa pernah ke tempat ini. Dan kemudian merasakan suatu yang betul-betul membuat kita betah di tempat ini. Sebetulnya itu jejak. Itulah jejak. Tapi kita tidak punya memori, karena memori itu ada di aplikasi atau di jiwa, dan memori itu nempel pada jasad. Sekali lagi, memori itu ada di jiwa dan memori itu nempel di jasad atau di otak. Nah, kalau ruh seperti baterai. Baterai itu bisa di mana saja kan? Misalnya baterai Android ini, baterai Android dulu kan ada jualan baterai tuh dari Android ke Android, bisa yang jenisnya seperti apa dan bagaimana, bisa, karena tidak ada kepentingan merek. Misalnya baterai merek ABC bisa masuk kemana saja, ABC bukan ABC, ABC atau alkalin atau litium, kita setting untuk berbagai macam device, tapi energinya bisa masuk kemana saja kan. Misalnya ini butuh 5,7 volt atau 5 volt lah, ini yang namanya Android ini butuh 5 volt. Nah, Android yang lain segitu juga kan, ya 5 volt aja. Apakah ada kepentingan yang namanya baterai? Dia cuma menghidupkan kok. Dan terhubung dengan yang lebih besar lagi kan, si awalnya itu kan harus dicas ya, terhubung dengan ruh ini yang awal, semuanya terhubung. Misalnya ruh yang ada di kita, misalnya ruh bisa di saya gitu kan, dibuatnya 256.639 tahun yang lalu gitu misalnya, memang segitu. Nah, itu alurnya itu bisa di-trace kalau bisa kita memenuhi syarat. Bisa.
Kemana saja melalui alur itu? Kemana saja? Itu bisa ditrace kalau memenuhi syarat jasadnya. Ingin memenuhi syarat berarti jasadnya juga harus meningkat, harus betul-betul meningkat, energinya itu harus mencukupi. Dari sanalah kita banyak melakukan ritual-ritual atau cara-cara agar energi kita meningkat sehingga bisa menjadi bersaksi gitu. Makanya kenapa sejak dulu manusia itu harus meningkatkan jasadnya. Jadi ritual yang selama ini dilakukan itu adalah untuk meningkatkan jasad. Jasad meningkat, energi. Seperti komputer lah, ingin main game yang berat, naikin dulu dong. Jasadnya, mesinnya naikin dulu. Jangan masih 486 DX atau masih pakai word start atau DOS. Main Roblox saja ribut ya teman, atau Mobile Legends ribut, nggak akan bisa. Komputernya apa? Ini DOS-nya, nah, masih pakai DOS. Tapi ini canggih, ampunan. Nggak akan bisa dipakai untuk main yang namanya game-game yang butuh PGA yang kuat gitu. Fisik ini harus memenuhi syarat dulu dong, harus memenuhi syarat dulu. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak akan bisa terakselerasi sehingga mampu memunculkan kemampuan untuk lebih jauh lagi menelusuri semesta sehingga kita mampu bersaksi dan menyaksikan Sang Maha Pembuat ini. Nah, anggaplah di dalam tubuh kita ada ini, ada sebuah energi yang netral. Makanya kenapa netral yang namanya keemasan itu rata-rata disambungkan dengan yang namanya konduktor. Di dalam tubuh kita itu ada konduktor yang mengkonduksikan semuanya dari kita. Kita dikondisikan, cuma dikonduksikan. Pernah nggak kita nggak sengaja ngomong bareng sama yang sebelah? Sering. Bisa kita merasakan orang marah? Bisa tanpa dia ngomong ya. Bisa kita merasakan orang benci tanpa dia ngomong? Bisa. Yang sedih? Bisa. Nah berarti kita terkoneksi sebetulnya. Cuma masalahnya, apakah koneksi kita sini akan kita manfaatkan dengan baik dan benar? Itu pilihan. Kita memilih yang mana?